Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi segenap puji dan syukur kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di tengah konflik saudara kita di sana, jauh dari kata aman, suasana nyaman, penuh kesejahteraan, ternyata alhamdulillah Allah hadirkan keamanan di tempat yang kita cintai ini, di bumi pertiwi Indonesia ini, wabil khusus di tempat ini. Betapa bahagia dan bebas kita melaksanakan aktivitas, terkhusus melaksanakan ibadah-ibadah besar, bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan saudara-saudara kita di Palestina sana. Maka oleh sebab itu sekali lagi kita patut bersyukur Allah hadirkan dua kenikmatan, al-amnu wal farad. Pertama keamanan, lalu kemudian Allah berikan kesempatan kita melaksanakan ibadah. Tak lupa rahmat dan keselamatan sampai pada baginda yang mulia, Rasul tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jauh-jauh hari hadirin, beliau alaihi salatu wassalam menantang kita. Beliau alaihi salatu wassalam mengajak umatnya di akhir zaman ini untuk kemudian melakukan kontemplasi, melakukan muhasabatun nafs, coba-coba melakukan evaluasi diri sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala nanti menghukumi kita, menilai kita, menghakimi kita, bahkan memvonis kita yaumal qiyamah. Melalui satu riwayat dihantarkan oleh seorang Umar bin Khattab, beliau radhiyallahu an tegas menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum kelak nanti akan dihisab. Maka melalui khutbah Jumat yang singkat ini, khatib mengajak, mari kita tingkatkan ketakwaan kita hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taqwa hauna, karena takwa itu di sini. Fayusiru ala sadrihi qarrara marrah. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai mengisyarat di 3 kali, at-taqwa hauna, ai at-taqwa fil qalbi wa yurisu ma fil qalbi nadratan fil jawarih. Di antara manifestasi ketakwaan yang menghujam keras di dalam hati, tampak terlihat bagaimana kemudian aktivitas kesehariannya seluruhnya karena dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu hadirin, izinkan saya selaku khotib pada kesempatan kali ini
mengisi memuhasabah diri, sejenak saya hantarkan satu riwayat dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani diantaranya dalam Mu'jamnya, pun juga Syekh Abdul Razak dalam Al-Musannafahnya, yang disahihkan diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, tegas menyampaikan qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salasun mukhlikat. Ada 3 perkara yang merupakan sebab kebinasaan. Ada 3 perkara yang merupakan sebab-sebab kerusakan yang umumnya manusia melupakan 3 perkara ini. Al-awwal, yang pertama, syukhun muta'un. Yang pertama adalah sifat kikir yang ditaati. Suasana hati yang terlalu mencintai dunia kemudian menghadirkan perasaan sayang terhadap harta manakala dikeluarkan. Syukhun muta', sifat kikir yang ditaati akan melahirkan orang-orang yang tidak bersahaja dengan orang lain. Terjadi ketegangan satu dengan yang lainnya, ketidakadanya harmonis di satu tatanan kehidupan masyarakat, dan ini sebab di antara sebab-sebab kebinasaan. Dihantarkan oleh beliau dalam satu riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau tegas menyampaikan manaqasa malun min shadaqati. Kata beliau Rasulullah SAW, tidak akan berkurang harta dengan sebab disedekahkan. Justru sebaliknya, Allah jamin, hadirin, kama qala rabbul alamin, wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu. Tidaklah kalian menginfakkan sebagian harta kecuali Allah akan lipat gandakan. Al-awwal, yang pertama sebab kebinasaan, manakala sifat kikir dalam hati kita yang kita taati. At-tsani, yang kedua, di antara 3 perkara yang merupakan sebab-sebab kebinasaan, at-tsani hawan muttaba'. Manakala seseorang memperturutkan apa keinginan hawa nafsu. Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadirnya ketika menjelaskan ma huwa al-hawa, apa hawa nafsu itu? Hawa nafsu yang dimaksud adalah mailul qalbi ala ma yuhibbu wa yukrahu Allahu fihi, adalah kecenderungan hati terhadap apa-apa yang ia senangi, apa-apa yang ia gandrungi, dalam keadaan notabene dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya hadirin, hawa nafsu yang ada dalam diri kita tunduk dan patuh terhadap apa yang didatangkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam satu riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalur Abu Hurairah, beliau tegas menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak dianggap sempurna iman seseorang sebelum hawa nafsunya mengikuti apa yang didatangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang didatangkan oleh beliau syar'iyyun, burhanun syar'iyyun wa aqliyun, maqala Allah wa maqala Rasul, ayil ilmu syar'i. Alhasil ma'asyiral muslimin, tidak dianggap beriman seseorang sampai dia mampu menghantarkan kecenderungan hatinya tunduk patuh terhadap apa-apa yang Allah sampaikan, terhadap apa-apa yang Rasul tegaskan, terhadap apa-apa aturan Islam yang berjalan dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh orang berilmu, hadirin. Manakala mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan merasa paling benar, relatif tidak mau menerima apapun masukan dari siapapun yang menyampaikan. Dia menganggap bahwa apa yang dipelajari, nah ini yang paling benar, sehingga 1000 dalil yang sahih dihantarkan di hadapan telinganya, yuraddu bataran
ila tabaraka wa ta'ala, justru menolak dengan penuh kesombongan terhadap apa-apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Jelas hadirin, hawa nafsu yang diikuti endingnya celaka. Atalis yang ketiga, ijabul mar'i binafsihi, hadirnya perasaan di dalam hati bahwa aku paling, adanya kebanggaan dalam diri alias berbangga diri terhadap apa-apa yang ia telah lakukan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sekali lagi mari sejenak kita renungi riwayat ini. Jangan-jangan di antara indikator kehancuran yang beliau hantarkan ada, bahkan kita tidak sadari. Kalau seandainya kita bukan orang yang kikir, oke, checklist, amanlah kita dalam hidup. Dalam keadaan kita memiliki program setiap hari, kita mengeluarkan, kita merogoh kocek untuk berbagi dengan yang lain, patut berbahagia. Kenapa? Karena ada satu malaikat yang Allah utus untuk mendoakannya. Dalam satu riwayat yang sahih diantarkan oleh Imam Muslim, setiap hari seorang hamba didatangi dua malaikat. Malaikat pertama berdoa untuk orang yang berinfak di hari itu, Allahumma ati munfiqan khalafa. Doa malaikat, Pak, bukan doa saya, bukan doa kiai, bukan doa siapa-siapa. Ini doa malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lipat gandakan orang yang berinfak hari ini. Checklist, bahagia kita bisa berinfak. Tapi kondisi yang kedua adalah mereka-mereka yang tidak mengeluarkan harta di hari itu. Hadir malaikat yang kedua, Allahumma ati mumsikan talapa. Ya Allah, hancur luluhkan, binasakan harta orang hari ini, binasakan harta hari ini. Yang dimaksud, semoga Allah menghancur luluhkan harta orang yang tidak pernah mengeluarkan sedekah. Nauzubillah min zalik, tsumma nauzubillah. Yang kedua tadi, setelah kikir itu mengikuti hawa nafsu. Apa obatnya? Al-ilmun nafi. Manakala orang-orang memiliki ilmu yang bermanfaat, mujalasatus sholihin, selalu bersama dengan orang-orang yang berkualitas, yang takutnya kepada Allah tabaraka wa taala, yang orientasinya adalah kehidupan akhirat, paling tidak akan saling mengingatkan. Untuk hawa nafsunya tunduk dan patuh terhadap ilmu, terhadap firman Allah, terhadap hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang paling ngeri hadirin, poin yang ketiga yang banyak orang tidak menyadari, merasa berbangga diri dia telah mampu melakukan A, B, C sampai Z pada perkara agama, yang padahal seluruhnya ketika dihantarkan kepada Allah tabaraka wa taala, yaqulu tabaraka wa taala alquha, campakkan catatan amal orang ini. Kenapa? Karena kullu amalihi laisa mabtugiya bi lakin muajjalan li fi'li. Kata Allah tabaraka wa taala, campakkan saja amalnya. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan bukan untukku, melainkan dalam rangka berbangga diri terhadap apa yang telah mereka lakukan berupa ibadah-ibadah harian. Hadirin yang biasa berjamaah saja, yang biasa kajian, yang biasa memakmurkan masjid, tidak lepas dari poin yang ketiga ini. Hadir dalam hati, aku paling, aku paling, aku paling. Ingat, hancur dulu berantakan amal-amal yang kita lakukan selama ini. Nauzubillah min zalik. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian Allah amankan dari 3 perkara perusak kehidupan kita di dunia dan di akhirat.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur akhana fi Palestin. Allahumma ahzimhum wa zalzilhum a'da'aka a'da'adin. Allahumma ma qadaita 'alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.